Ketika surveinya tinggi, seorang artis, banyak juga fenomenanya artis itu kalah. Surveinya tinggi tapi faktanya kalah. Bahkan penyanyi dangdut yang sekaliber misalkan Hetty Koes Endang saja kalah. Sekarang kalau kita fair, hari ini sekarang survei, saya yakin hasilnya tidak seperti yang tadi disampaikan oleh kawan kita yang podcast sampean itu, atau bahkan Luki Hakim sendiri. Kita bisa cek kok survei terakhir ya. Karena yang 2 minggu terakhir saja Detik sudah merilis, justru surveinya yang disampaikan oleh Detik, Ibu Nina yang menang. Kita sudah bisa buktikan bahwa Ibu Nina sekian tahun, baru 2 tahun, 1 tahun, 7 bulan, 8 bulan saja. Ibu Nina banyak menghasilkan infrastruktur yang melahirkan banyak hal. Sorry, dibandingkan dengan rejim sebelumnya yang setengah abad lebih memimpin, saya pastikan itu selain infrastruktur yang hari ini juga punya banyak masalah, banyak masalah korupsinya juga. Apa itu BPRKR, direkturnya saja di penjara. Apalagi yang menggarap tentang Budpar misalkan, yang zaman rejim terdahulu, sehari ini di penjara. Yang melahirkan bencana di BPRKR itu adalah rejim terdahulu. Mohon maaf. Kenapa saya katakan rejim terdahulu? Setelah dicek penyidikan, yang di penjara selain direktur itu adalah supir seorang anggota dewan DPR RI. Itu berapa pinjamannya? Puluhan miliar. Puluhan miliar itu apa gunanya? BPKB rejim terdahulu mah kayak ini Kang Opik, kayak menu di restoran. Ikan panggang berapa, ayam bakar berapa. Ini nih ada menunya, kepala sekolah SD berapa, kepala sekolah SMP berapa, camat berapa, sekmat berapa. Hari ini pastikan tidak ada. Yuk kita buka-bukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kopi Kongko Pintar dengan saya Kang Opik. Di malam hari ini sangat spesial, saya kedatangan tamu dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Teman ngopi di Kongko Pintar saya malam hari ini adalah Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Bang Ali Sahali. Apa kabar Bang Ali? Kita tos dulu Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya bisa mampir juga ke podcast kita. Terima kasih Bang Ali. Sama-sama matur suwun. Bang Ali, selama kepemimpinan yang lalu, Bang Ali ini dikenal tegas sekali di luar kekuasaan dan meneriakkan perubahan. Sekarang sudah berhasil dan kadernya menjadi bupati di Indramayu. Pertanyaan pertama Bang Ali, gimana rasanya jadi penguasa di daerah Bang Ali? Ya terima kasih. Selamat malam juga Kang Opik. Matur kesuwun sudah mengundang. Saya kira rasanya biasa saja Kang Opik. Biasa saja, cuman bedanya ketika sudah menjadi salah satu elemen penting terhadap pemerintahan di Indramayu, khususnya partai politik ya yang mengusung kepala daerah di Indramayu, saya kira sesuatu yang sangat penting dan membanggakan dalam artian politik. Jadi ya sama seperti pepatah ya, ketika kita sering intensitas itu akan melahirkan kualitas. Intensitas aktivitas itu akan melahirkan kualitas perjuangan. Dan salah satunya kita maknai, terutama saya pribadi maknai bahwa ya Pilkada 2020 itu menjadi salah satu momentum penting bagi lahirnya kualitas yang didasari dari intensitas yang selama ini kita lakukan. Bang Ali, saya ingin kejar soal bagaimana peningkatan ekonomi daerah juga sangat erat kaitannya dengan investasi yang masuk ke daerah. Bahwa ini juga disampaikan dalam pernyataan
gerakan ini, gerakan asal bukan ini. Asal bunyi lah. Ini katanya proses perizinan itu dipersulit. Satu, kedua, sehingga akhirnya eksesnya yang terjadi, investasi yang ada di Kabupaten Indramayu ini tidak berkembang. Banyak pabrik-pabrik yang mangkrak dan lain. Bisa dijelaskan, apakah ini ada kendala serius antara partai politik dengan kadernya yang hari ini memimpin Indramayu sehingga kemudian ada miss di ruang-ruang kebijakan begitu? Oke, saya kira itu perspektif ya. Kalau kita sih kalau perspektif saya memandang bahwa tadi ketika Ibu Nina ini adalah pemimpin transisional dari orde baru, orde paling baru selama setengah abad lebih, dan itu ngomongin tentang perubahan baru 3 tahun, 8 bulannya juga belum berakhir sampai November, itu pasti akan mengalami shock tentang kebijakan-kebijakan. Misalkan ngomongin tentang perizinan contoh, karena Punten, Ibu Nina ini latar belakangnya adalah advokat, kurator, dan lebih detail, dan beliau nggak mau ketika kebijakannya juga menimbulkan banyak masalah. Dan itu harus teliti. Disandingkan dengan kultur birokrasi yang sebelumnya yang serba mudah dan akhirnya transaksional misalkan, itu menjadi kendala tersendiri memang. Tapi bahwa itu mempengaruhi tingkat ekonomi Indramayu, kita bisa sandingkan dengan data BPS misalkan Kang Opik. Contoh, kebetulan saya bawa datanya. Di tahun 2018 sebelum pandemi Covid, ini dari sumber BPS ya, dari SIPD. Itu peningkatannya 1,26%. 2019 itu 3,2%. 2020 karena itu mulai pandemi Covid 2019 itu 1,58%. 2021 paling parah itu 0,58%, itu pasca pilkada. Oke. Pandemi Covid. 2022 itu 2,88%. Nah ini 2023 itu 9,76%. Ini saya sandingkan dengan data. Akhirnya saya tilik apa yang menyebabkan peningkatan sampai 9,76% ini. Ketika saya tilik ternyata 9,76% itu indikatornya adalah itu dari kebijakan program-program pemerintah yang menyentuh pada masyarakat langsung. Kayak tadi yang saya sampaikan tentang data kerucil, kredit untuk warung kecil, kayak ngomongin tentang perempuan berdikari, peri yang akhirnya ada pinjaman untuk memberdayakan perempuan yang pulang dari luar negeri ke Indramayu dan bingung untuk kerja ngapain, permodalan dan sebagainya, dan itu diterjemahkan atau dibentukkan dengan kreativitas UMKM yang ada di Indramayu hari ini meningkat tajam. Artinya apa? Program tadi, suka ataupun tidak suka, peningkatan 9,76% itu salah satunya berawal dari pelaksanaan program-program yang ditunjukkan atau dibuktikan oleh pemerintahan Ibu Nina Agustina. Ini kan sangat kontraproduktif kalau diklaim adalah tingkat kesejahteraan atau tingkat ekonomi kita rendah. Rendah itu di tahun 2018, 2019, 2020 di mana pemerintahannya belum Ibu Nina, belum PDI Perjuangan. Tapi setelah Ibu Nina yang memimpin, yang notabene adalah kader PDI Perjuangan, di puncaknya di 2023 ini 9,76% ini sesuatu ini kan berarti dari 2018 5 tahun dan 6 tahun terakhir ini paling tinggi 2023. Tapi fakta bahwa hari ini Kabupaten Indramayu masih jadi kabupaten atau daerah termiskin di Jawa Barat. Ini kan juga tidak bisa kita elakkan. Betul. Sehingga apa persoalannya hari ini di pemerintahan dengan kepemimpinan PDI Perjuangan ini belum bisa mengentaskan atau menggeser status daerah miskin di Indramayu dengan mohon maaf ya potensi-potensi yang hari ini ada, bagaimana migasnya luar biasa, produksi perikanannya, suplai tertinggi di Indonesia, pertaniannya dan lain sebagainya, panjang pantainya. Apa yang bisa dijelaskan oleh Bang Ali untuk hal ini? Kalau kita sih melihat ketika itu, katakanlah kita berangkatnya bukan dari nol ya. Kita lihat misalkan pemerintah Indramayu ini termiskin, saya kira bukan terakhir, itu kedua. Itu
pergeseran di pemerintah sebelumnya juga bukan terkaya juga. Pertama ya, premisnya dari situ dulu. Oke. Premisnya dari situ bukan berarti lantas diasumsikan bahwa setelah pemerintahan Ibu Nina Agustina ini menjadi bupati, kita menjadi termiskin karena dulunya kaya. Enggak. Ini logikanya kita samakan dulu. Oke. Karena logika sebelum pemerintahan Ibu Nina Agustina ini Indramayu bukan daerah yang paling miskin, paling kaya, tapi juga sama di level 2 terakhir, 3 terakhir termiskin di Jawa Barat. Itu pertama. Dan itu bahwa kita masih stuck, dan saya kira karena ngomong kemiskinan kan banyak faktornya. Contoh, Kang Opik punten. Fenomena BLT atau sekarang BPNT. Salah satu datanya, ukuran data itu bukan termiskin akhirnya itu pada faktanya ya. Kadang-kadang orang yang kaya itu juga ngakunya miskin, Kang Opik. Banyak yang antri. Ini kan bukan persoalan data faktanya miskinnya banyak, tapi kadang-kadang ngomongin data yang berasal dari bluffing. Orang yang mengantri untuk ngomongin tentang penerimaan KIPP, mengantri tentang BNPT, itu gelangnya segini-gini di Indramayu ini. Nah, saya kira kalau kita ngomongin pendataan yang jujur, mungkin nggak seperti itu. Kalau ukurannya adalah data, KPM kita itu banyak, sehingga akhirnya muncul bahwa Indramayu salah satu miskin sangat mengkhawatirkan. Itu di Jawa Barat ada beberapa. Indramayu, Kuningan, kalau tidak salah 2 daerah ini, Cirebon salah satunya. Tapi setelah dicek bukan karena apa-apanya, karena banyak data KPM-nya, data BPNT. Nah, yang saya maksudkan kita fair, kita sih pengen diskusi yang konstruktif. Okay. Kalau misalkan itu kita fair pendataannya, KPM-nya itu juga ditertibkan, sehingga yang menerima BPNT itu benar-benar orang yang tidak mampu, sehingga yang menerima KIPP itu benar-benar siswa atau yang orang tuanya nggak mampu, itu baru bisa dikatakan data itu fair, termiskin atau tidak. Karena biasanya pemerintah daerah berlomba-lomba untuk mengais bantuan Kementerian Sosial itu untuk mendistribusikan masyarakat yang membutuhkan BPNT. Nah, maksud saya sih justru masih mempertanyakan kebenaran datanya itu. Apakah kalau salah satu indikatornya adalah data BPNT, mungkin iya. Karena masyarakat di Indramayu, orang kaya pun ngakunya miskin. Okay. Hanya untuk pengen mendapatkan yang sebulan 200-300 ribu itu. Nah, itu. Tapi saya pengen mau bergeser bahwa terus kenapa disandingkan dengan potensi alam kita ini banyak. Migas, minyak dan gas, potensi alam tadi kalau pertanian tentang sawah dan kebunnya kita termasuk kelautannya. Pertanyaan saya sederhana, apakah memang Pertamina itu punya kontribusi besar untuk Indramayu? Okay. Penghasilannya. Pertamina itu mengeksplor bahkan mengelola. Saya rasa kita bisa hitung berapa sih jumlah CSR per tahun Pertamina untuk pembangunan Indramayu. Saya bisa buktikan bersama-sama. Memberi sebesar apa kontribusi Pertamina terhadap Indramayu. Oke. Ya kan? Kalau kita ngomongin tentang potensi alam kita. Ya. Kedua, nelayan. Kalau misalkan pernah kita 2014 kalau tidak salah, saya masih menjadi tenaga ahli DPR RI-nya Pak Ono Surono. Pak Ono mengusulkan Minapolitan di Karangsok itu pembangunan kota bahari yang bersinergi dengan industri bahari, ada costorit, ada pengepakan ikan, di situ ada nelayan, dan di situ ada pelabuhan. Pelabuhan tidak terjadi di Patimban, harusnya di Indramayu waktu itu ya. Karena kebijakan pemerintah daerah waktu itu yang mengusulkannya Pak Ono, jadi mungkin juga kurang berkenan. Itu terjadi program-program, itu kan sebenarnya skala nasional. Betul. Program-program yang harusnya untuk meningkatkan tentang bahkan memberdayakan potensi perikanan di Indramayu, itu terganjal dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya. Dampaknya apa? Dampaknya sekarang pemerintah pusat lebih berkonsentrasi pada Subang.
Karena ketika kebijakannya digeser dari Indramayu ke Subang menjadi Pelabuhan Patimban, sekarang potensi ekonomi berkembangnya di Subang. Oke. Pemerintah sekarang itu hanya dampak kebijakan yang gagal kemarin dan akhirnya peluang untuk mengembangkan potensi bahari di Indramayu itu juga akhirnya terganjal. Nah, ini menjadi salah satu faktor-faktor karena pemerintah APBD di Indramayu menurut saya kemampuan untuk meng-create tentang konsep Minapolitan yang dulu didorong Pak Ono dan mengembangkan secara maksimal tentang perikanan yang bersinergi, baik itu penangkapan, pelelangan, kostorit, tentang produksi sarden dan sebagainya. Itu tidak terjadi ya, berawal dari kebijakan-kebijakan yang diganjal oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Nah, ini saya kira bagi saya ini bisa menjadi masukan yang konstruktif untuk pemerintah daerah hari ini. Iya kan? Untuk lebih mengelola, lebih bisa mengeksplorasi, memaksimalkan tentang potensi-potensi alamnya yang ada di Indramayu. Dan itu saya kira membutuhkan waktu yang cukup juga. Dengan kondisi hari ini Ibu Nina cuma 3 tahun 8 bulan yang dipotong 2 tahun masa Covid, saya kira Ibu Nina juga butuh nafas ya. Butuh nafas dengan infrastruktur yang ada dan butuh persiapan untuk mengeksplorasi lebih jauh untuk bagaimana memaksimalkan potensi alam yang ada di Indramayu. Saya kira begitu, Kang. Oke, saya ingin bergeser di politik, Bang, karena ini juga menarik. Bahwa yang saya boleh ngopi dulu ya? Boleh dong, sambil ngopi. Siap. Namanya juga podcast kopi nih, Bang. Saya ingin bergeser ke politik. Ini menarik juga, Bang Ali. Bahwa yang menggerakkan Asbun ini adalah kader PDI Perjuangan. Nah, Ini ada apa di internal PDI Perjuangan nih? Artinya apakah ini bisa kita simpulkan begitu bahwa di internal PDI Perjuangan juga nggak solid-solid amat? Bisa dijelaskan Bang Ali untuk soal ini? saya pastikan jawaban PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu fake solid. Oke. Bahwa ada dinamika riak itu saya kira itu riak-riak kecil lah, riak-riak kecil yang saya kira ketika kita evaluasi dan cek ya enggak signifikan juga. Oke. Apalagi ketika di podcast kemarin juga mengklaim ideologis, ini nggak tuntas berarti. Ngomongin ideologis ini, Iya. ngomong ideologis ini antara gagasan, pikiran, dan praktek perbuatan itu adalah linear. Harus linear, oke. Itu ideologis baru. Oke. Tapi ketika pikiran, gagasan, dan prakteknya tidak linear, saya kira kalau masih mengklaim ideologis, menurut saya nggak tuntas untuk membacaan ideologi dan logisnya. Itu yang harus saya tegaskan di situ. Kenapa? Ketika kita meyakini bahwa ideologi kita yang kita yakini dan dipraktekkan dalam wujud pelaksanaan kerja-kerja untuk melaksanakan dan mengkonkretkan kerja-kerja politik gagasannya melalui alatnya yang namanya organisasi, mungkin dalam hal ini adalah partai politik. Betul. Saya kira tuangan gagasannya ada di partai politik atau organisasi politik itu sendiri. Tapi ketika tidak mau menuangkan itu dalam alatnya atau alatnya lain atau alat untuk melaksanakan lain, apakah itu masih layak disebut ideologis? Enggak. Itu kamu bukan ideologis. Itu pertama. Nah, kedua, ketika misalkan apakah itu berdampak pada yang teman-teman kader di bawah yang lain ya? Betul. Saya kira dampak dan tidak berdampaknya itu perspektif juga. Bagi yang menggerakkan mungkin berharap berdampaknya besar, mungkin iya monggo-monggo saja. Tapi kalau kita di secara partai politik, struktur partai politik, kebetulan saya salah satu pimpinannya, sekretaris partai DPC PD Perjuangan Kabupaten Indramayu yang tugasnya untuk ngecek juga internal. Saya kira belum ada tuh secara definitif pengurus partai dari DPC, PAC, ranting dan anak ranting yang itu tidak tunduk dengan instruksi partai dalam PD Perjuangan. Oke. Ya, artinya kalaupun ada dinamika itu,
PD Perjuangan sangat solid, sangat firm, dan sangat tegas dalam melaksanakan kerja-kerja politiknya. Dan kita sudah pernah mengalami itu, baik 2015 kita juga penegaskan itu, apalagi 2020 ketika ada kader yang tidak tunduk dengan arahan dan instruksi partai, maka ya kita tertibkan. Itu konsekuensi logisnya. Tapi bukan penertiban itu bukan ngomongin tentang otoriter atau tidak otoriter ya, karena ini ngomongin organisasi harus tertib. Kalau yang namanya kader itu harus siap memimpin dan harus siap terpimpin. Nah ini juga Bang Ali yang harus Gitu. saya mau kejar, bahwa apakah PDI Perjuangan di Kabupaten Indramayu ini juga anti terhadap ide-ide yang kritis. Kabarnya bahwa yang menggerakkan Asbun ini juga diberhentikan dari struktur DPC karena dia kritis dalam soal-soal pembangunan di daerah. Bisa diklarifikasi soal ini Bang Ali? Pemecatan dan reshuffle dari struktur ini apa alasan dari Kang DPC? Opik, dalam organisasi ini saya kira sangat wajar dan lumrah ketika tadi dalam organisasi ini kadernya harus meyakini siap memimpin dan siap dipimpin. Oke, Artinya kader yang terpimpin. betul. Pak PD Perjuangan itu meyakini betul itu tentang kader itu seperti apa, karena kita PD Perjuangan mengarah pada partai modern, Oke. partai pelopor, dan sekarang sudah tegaskan partai modern. Partai modern itu apa? Partai modern itu adalah ngomongin tentang tertib manajerial, tertib ideologi, dan tertib kadernya juga. Kan itu yang kita tanamkan. Ketika misalkan apakah kita ada fenomena tadi pemecatan dari kritik, saya kira ketika kritiknya konstruktif, PDI Perjuangan tidak mungkin melakukan pemecatan itu atau reshuffle lah. Iya. Tepatnya mungkin kalau kasusnya yang disampaikan Kang Opik reshuffle, tidak mungkin. Kalau PDI Perjuangan melakukan reshuffle itu tidak berdasarkan dari persoalan yang sangat signifikan. Dan dalam 2 tahun terakhir kita juga melakukan evaluasi beberapa kader, bukan tanggung-tanggung, bukan hanya persoalan tentang kader PAC, DPC pun kita evaluasi. Oke. Bahkan petinggi DPC pun dievaluasi ketika sudah melakukan pelanggaran tentang peraturan partai. Jadi kita tidak mengenal siapa hebat dan siapa tidak hebat. Tapi ketika kader itu terpimpin, itu yang harus kita selamatkan, berdayakan. Tapi ketika kader itu tidak terpimpin, ya kita juga sulit untuk menyelamatkan. Oke. Kan itu. Jadi saya kira itu hal yang lumrah dalam dunia politik organisasi, bukan hanya partai politik. Saya kira organisasi biasa pun itu harus melakukan kritik otokritiknya, harus mengevaluasi. Tapi kalau ternyata evaluasinya melahirkan reshuffle, evaluasi, mutasi kalau birokrasi, atau bahkan mungkin pemecatan, yaitu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Saya kira itu sesuatu yang wajar, saya kira ya. Apakah itu dimaknai bahwa PD Perjuangan anti kritik? Mohon maaf, berarti itu nggak fair. Oke. Nggak fair dong. Artinya kecuali orang yang kader yang tidak salah apa-apa terus langsung dievaluasi, itu baru nggak fair. Tapi ketika kader yang tidak tertib, kader yang kita sudah evaluasi beberapa kali, PD Perjuangan Artinya sudah ada evaluasi di internal. Kita Jadi sudah nggak ujuk-ujuk langsung enggak. Enggak lah. Ada proses. PD Perjuangan itu mengenal ketika ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Ketika 3 kali berturut-turut peringatan itu tidak diindahkan, ya saya kira kalau pimpinan partai itu melahirkan keputusan berdasarkan rapat pleno dan rapat konsultasi dengan pimpinan yang lebih tingginya memutuskan, ya kenapa tidak? Bang, isu-isu yang mengemuka tentang internal PDI Perjuangan ini kemudian akhirnya beredar juga di publik bahwa ini akhirnya melemahkan menghadapi Pilkada 2024 ini. Melemahkan PDI Perjuangan menghadapi Pilkada. Bahkan lawannya, sebut sajalah Luki Hakim misalnya, menyampaikan informasi di publik bahwa elektabilitas Nina jauh di bawah Luki. Sehingga publik butuh juga dijelaskan bahwa apakah benar ini mengkhawatirkan untuk PDI Perjuangan menghadapi 2020 LSI loh Pak. Ya betul.
menyikapi isu-isu tentang elektabilitas, popularitas Dina dan gerakan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, apa ini tidak mengkhawatirkan di internal PDI? Silakan. Kalau mengkhawatirkan itu saya kira belum pada level itu ya. Kita partai politik yang sangat rasional. Bahwa kita meyakini knowledge, ilmu pengetahuan seperti survei itu menjadi salah satu referensi pasti. Tapi bahwa kita sepenuhnya meyakini benar persis detail itu, kita juga batu ujinya adalah praktek di lapangan, kerja-kerja politik di lapangan. Contoh bagaimana Kang Opik ingat betul 2020 itu Ibu Nina itu nggak mencapai 10%. Survei itu nggak mencapai 10%. Bahkan di bawah 6% Ibu Nina itu. Tapi hasilnya juga kita tahu bersama dan kita buktikan bahwa kita menang. Sampai sekarang terakhir sekalipun mungkin iya ada beberapa lembaga survei yang melonjak Luki Hakim sebut sajalah misalkan merasa tinggi dan besar, ya mungkin iya secara survei, tapi nggak automatically juga ketika surveinya tinggi seorang artis. Banyak juga fenomenanya artis itu kalah. Surveinya tinggi tapi faktanya kalah. Di Jawa Barat apalagi, Jawa Barat, Banten. Bahkan penyanyi dangdut yang sekaliber misalkan Etikus Sendang saja kalah. Ini fair Bang? Iya. Ketika survei dilawan dengan survei dong. Apakah kemudian hari ini di internal PDI Perjuangan menghadapi pilkada juga punya data survei untuk kemudian jadi imbang loh gitu pembandingnya? Di minggu yang lalu Detik itu mengkonfirmasi bahwa Ibu Nina paling tinggi surveinya per 2 minggu yang lalu. Artinya kita sih meyakini betul iya, tapi bahwa itu menjadi referensi kita untuk melakukan evaluasi, banyak evaluasi pasti di kerja-kerja politik. Jadi kita pun khawatir sangat menakutkan enggak juga. Enggak khawatir, tetapi tetap saja kita waspada. Tapi dari kewaspadaan kita tetap melakukan upaya-upaya politik untuk bagaimana kita bisa menangkan kembali. Baik komunikasi politik dengan seluruh partai di Indramayu, baik komunikasi politik dengan seluruh tokoh-tokoh yang ada di Indramayu, baik konsolidasi politik yang di internal partainya sendiri, PDI Perjuangan di Kabupaten Indramayu. Kita melakukan banyak hal untuk bagaimana Pilkada 2020 ini Ibu Nina dipastikan menang 2 periode. Nah, ini menjadi semangat kita bahwa kita tidak mengindahkan, tidak juga khawatir juga enggak, tapi waspada itu penting. Kerja-kerja konsolidasi bagaimana pembangunan, saya kira sekarang kalau kita fair, hari ini sekarang survei, saya yakin hasilnya tidak seperti yang tadi disampaikan oleh kawan kita yang podcast sampean itu, atau bahkan Luki Hakim sendiri. Kita bisa cek kok survei terakhir ya. Karena yang 2 minggu terakhir saja Detik sudah merilis, justru surveinya yang disampaikan oleh Detik Ibu Nina yang menang. Tapi kita juga nggak mau gede kepala juga untuk itu. Tetap kita melakukan kerja-kerja politik, tetap kita melakukan komunikasi politik lintas partai, lintas sektoral, tokoh masyarakat, golongan, untuk memastikan dan meyakinkan ke masyarakat. Masyarakat itu membutuhkan apa sih hari ini? Kita sudah bisa buktikan bahwa Ibu Nina sekian tahun, baru 2 tahun, 1 tahun 7 bulan, 8 bulan saja, Ibu Nina banyak menghasilkan infrastruktur yang melahirkan banyak hal. Dibandingkan dengan rejim sebelumnya yang setengah abad lebih memimpin, saya pastikan itu selain infrastruktur yang hari ini juga punya banyak masalah, banyak masalah korupsinya juga. Apa itu BPRKR, direkturnya saja di penjara. Apalagi yang menggarap tentang Budpar misalkan, yang zaman rejim terdahulu sehari ini di penjara. Oh, itu bukan zamannya Ibu Mohon Nina. maaf, itu bukan zamannya Ibu Nina. Walaupun diprosesnya hari ini. Iya, mohon maaf. Itu melahirkan korupsi. Apalagi infrastruktur yang hari ini tidak bermasalah. BPRKR bermasalah, Budpar bermasalah. Apalagi banyak hal. Sampai masa saya tilik misalkan muncullah framing bahwa ketika Ibu Nina menghentikan BPRKR itu menjadi bencana. Yang melahirkan bencana di BPRKR itu adalah rejim terdahulu. Mohon maaf. Kenapa saya katakan rejim terdahulu? Setelah dicek penyidikan, yang dipenjara selain direktur itu adalah supir seorang anggota dewan DPR RI. Itu berapa pinjamannya?
Puluhan miliar. Wow. Puluhan miliar itu apa gunanya? BPKB. Jare wong terbaik mak kirik plik ya. Sorry. Karena ini fenomena ini siapa kebijakannya? Dan seberapa jauh sudah mengusut APH terkait BPKR? Itu harus dituntaskan. Nah, meskipun kebijakan itu lahirlah branding kampanye negatif lah ya, negatif campaign yang dilakukan oleh yang gak suka bahwa Ibu Nina itu penyebab mandeknya BPKR bla bla bla. Oke. Tapi kalau untuk membenahi Indramayu, saya kira saya apresiasi sama Ibu Nina. Kalau saja BPR itu masih berjalan, berapa ratus miliar lagi uang APBD di Indramayu dikorup oleh oknum-oknum itu. Kedua, tadi saya dari awal menyentuh tentang kultur birokrasi. Kultur birokrasi yang setengah abad lebih ini, yang transaksional, yang seolah-olah dulu rejim terdahulu mah kayak ini, Kang Opik, kayak menu di restoran. Ikan panggang berapa, ayam bakar berapa, ini nih ada menunya, kepala sekolah SD berapa, kepala sekolah SMP berapa, camat berapa, sekmat berapa. Hari ini pastikan tidak ada. Yuk kita buka-bukaan. Itu fitnah apa ada datanya? Ya, kita punya data. Ayo kita, kalaupun misalkan sekarang yang tidak nggak mengaku, ya kita bongkar juga. Dan kalau tidak percaya dengan sekarang lagi banyak mutasi 2 tahun terakhir ini di Indramayu, cek. Silakan kepala sekolah yang baru pindah ditariki berapa, masuk berapa, atau camat-camat sekarang lagi banyak nih jabatan camat baru, PLT baru ditaripin berapa, ada. Tapi bahwa kebijakan perubahan kultur birokrasi itu melahirkan ekses suka dan tidak suka, atau misalkan orang yang tidak berprestasi akhirnya dimutasi diganti dengan orang yang punya kinerja. Saya kira itu Ibu Nina lagi mendorong kultur birokrasi yang profesionalitas. Apakah dampak itu dirasakan oleh masyarakat? Mungkin belum. Karena dampak itu kan nggak sifatnya langsung seperti orang makan setelah makan kenyang gitu loh. Ngomongin kultur birokrasi yang setengah abad lebih dibangun oleh rejim terdahulu dan hari ini transisi, yang sehingga saya kalau beberapa orang yang ngobrol diskusi dengan birokrasi yang hari ini, seolah-olah harapan baru untuk para birokrasi yang punya kinerja bagus di Indramayu. Sehingga yang pengen jadi orang yang misalkan pengen jadi kepala dinas, kabid, kasih, sekmat, itu nggak perlu punya modal banyak uang, tapi kita buktikan kinerjanya bagus saja, itu punya harapan untuk itu. Oke, sorry saya potong Bang. Tapi bupatinya jadi bupati terkaya katanya. Itu bukan dari hasil dia mimpin sebagai kepala daerah. Kalau LHKPN loh. Betul. Ini fakta loh. Ya. Saya kira kalau misalkan itu melahirkan pretensi banyak hal, itu semua orang punya hak untuk menyimpulkannya. Tapi harus diingat juga Kang Opik, Ibu Nina ini adalah anaknya Pak Dai Baktiria yang notabene mantan Kapolri. Sehingga ya kalau sebelumnya itu punya aset yang banyak ya saya kira rasional pertama. Dan saya kebetulan pernah menjadi di 2020 itu diminta bantuan sama Ibu Nina untuk mengidentifikasi waktu pencalonan awal. Itu kan ada ngelis LHKPN dan sebagainya, persyaratan. Dari mulai persyaratan pribadi, ijazah, segala macam. Kalau ada nama yang pengen dimajukan, sampai kita pernah diskusi bahwa perlu tidak nama tambahan dan sebagainya, sampai pada list aset. Dan saya ingat betul ketika saya coba bantu list, ya banyak aset Ibu ini yang memang belum teratasnamakan ya. Jadi sehingga kalau sekarang dulunya yang belum diatasnamakan Ibu Nina, yang sekarang sudah diatasnamakan dan sekarang masuk dalam LHKPN ya wajar-wajar saja, karena dulunya juga sudah kaya gitu. Itu yang harus dipahami oleh kita bersama. Dan yang kedua, apakah muncul pertanyaan kekayaan itu berawal dari selama memimpin? Benar tidaknya saya kira, saya sih nggak mau berasumsi. Kalau misalkan ternyata berdasarkan dari sesuatu yang nggak benar, ya tentunya ada kasusnya dong, ya kan? Saya nggak mau berasumsi. Ada kasusnya dong. Ya cek aja lah sekarang hari ini Ibu Nina ada kasusnya enggak terkait dengan harta itu. Kalau misalkan tidak, ya kita juga nggak usah
menurut saya kita juga nggak mau menanggapi yang sifatnya spekulatif. Yaitu ya silakanlah publik melihat, tapi yang pasti bahwa Ibu Nina ini sebelum jadi bupati juga anaknya mantan Kapolri, beliau juga advokat dan punya kantor hukum di Jakarta, Nina Dai Bakhtiar and Friend, lawyer firm gitu kan. Beliau juga kurator, sehingga dengan kerja-kerja sebelum jadi bupati juga beliau ya wajar juga. Apakah baru sehari ini dikumpulkan, ditertibkan, dikodifikasikan, misalkan yang belum jadi atas nama menjadi atas nama, ya mungkin juga baru terkumpul hari ini, akhirnya di daftar LHKP yang baru terdata lah misalkan semuanya dikumpulkan jadi satu, ya mungkin juga. Jadi saya sih nggak yang saya tahu persis sebelum beliau jadi bupati dan saya ikut bantu untuk mengidentifikasi persyaratan LHKP-nya. Menurut saya nggak kaget. Bang, ada satu lagi yang sangat menarik. Ini rivalnya Ibu Nina adalah Luki Hakim, yang sebelumnya dia menjadi wakil Ibu Nina dan rame di media-media nasional juga bahwa ada konflik kepemimpinan PDI Perjuangan dan Ibu Nina ini meninggalkan persoalan sehingga kemudian rame di publik sampai ke nasional. Sebenarnya ini kesalahan Ibu Nina yang tidak mau memfungsikan wakilnya, karena ramainya begitu, Bang. Ini butuh juga kita klarifikasi karena sedikit betul PDI Perjuangan dan Ibu Nina melakukan klarifikasi soal ini. Bisa dijelaskan, Bang? Pertama, saya harus berangkat dari perspektif konstitusi regulasinya itu. Perspektif regulasinya, apa sih peran dari seorang wakil bupati atau wakil gubernur? Yang saya pahami dari regulasi adalah wakil itu perbantuan, di mana diperbantukan ketika kepala daerahnya atau pimpinannya itu membutuhkan dan ditugaskan. Betul. Itu harus sadar betul posisi itu. Itu pertama. Nah, dengan posisi itu maka kebijakan kepala atau pimpinan itu ketika merasa bisa menghandle, ya saya kira dalam perspektif konstitusional ya sah-sah saja, ya kan. Dan bagaimana peran itu tidak di-share dari awal, saya kira hukum kausalitas dalam politik itu ada, Kang Opik. Ada sebab akibatnya. Oke. Kepala daerah atau Ibu Nina hari ini misalkan melakukan disfungsi. Ya mungkin penyebabnya juga banyak. Dan kalau misalkan itu kita urai satu persatu, bahkan ada fenomena menggejala nasional, yaitu seorang wakil itu ya harus sadar betul posisi regulasinya. Kalau tidak dikomitmenkan dari awal dengan pasangannya, nah sehingga dampaknya tidak gelendeng di belakang, tidak gerundel di belakang, begitu dipraktekkan nggak merasa dirinya dia juga salah satu pimpinan elemen penting yang menurut dia mengklaim bahwa salah satunya kemenangan itu dari dia misalkan. Saya kira bukan itu. Kalau pertama seorang wakil itu sadar posisi regulasinya, yang kedua dasarnya adalah komitmen. Kalau misalkan kepala atau pimpinan melakukan seperti itu, tentu juga komitmen awalnya kan belum tuntas juga. Tadi kembali ke kausalitas, hukum sebab akibat. Nah makanya dari situ sama saja dengan kita kalau misalkan kita punya wakil dan kita tidak ada secara komitmen apapun, ya sah-sah saja. Namanya dalam organisasi ya. Tentu menjadi paling pentingnya adalah seorang ketua atau pimpinan. Wakil ketua dan yang lainnya ketika difungsikan dalam konteks program itu. Nah makanya kalau menurut saya sesuatu yang sangat wajar dan tidak melanggar konstitusional menurut saya. Tapi dalam etika politik itu kan sumbernya adalah kesepakatan. Betul. Komitmen tadi yang saya sampaikan. Ketika tidak ada komitmen atau ketika praktek itu tidak berdasarkan dari muncul komitmen, ya nggak ada kewajiban moral juga untuk melaksanakan itu. Nah tapi harus diingat
Mas Luki itu bukan dipecat tapi mengundurkan diri. Jadi ketika misalkan yang saya jadi lucu saja kalau misalkan dia membranding dirinya sendiri seolah-olah dijolimi dan sebagainya, naif bagi saya. Ya mungkin beliau sudah berpengalaman jadi aktor juga, jadi ya sudah. Tapi Indramayu itu bukan persoalan dijolimi dan tidak, visioner atau tidak. Hari ini misalkan ketika misalkan kita juga berhak semua warga negara, apalagi di Indramayu itu 1,8 juta jiwa ya. Betul. Mungkin pemilihnya 1,5-an. Tapi pemilih dan masyarakat Indramayu punya hak semua yang sama. Tentunya ketika pengen menjadi pemimpin tentu punya visi yang visioner dong, visioner. Nah, kalau misalkan ternyata hanya untuk beberapa wawancara saya simak. Ini kan ngomongin bahwa kita pengen menuntaskan janji-janji yang belum pernah sempat terlaksanakan dan sebagainya. Seorang pemimpin itu bukan ngomongin persoalan janji, tapi punya visi ke depan. Bagaimana Indramayu dari tidak katakan tadi klaimnya miskin menjadi tidak miskin, dari tidak punya menjadi punya, iya kan? Itu visioner. Dari misalkan tidak paham teknologi menjadi paham teknologi, itu visioner Indramayu. Dari misalkan kita belum memaksimalkan mengelola potensi alam, kita punya konsep untuk bagaimana mengelola potensi alam, itu visioner. Bukan persoalan ngomongin penuntasan janji-janji dan strategi klasik tentang seolah-olah dizolimi, itu saya kira naif menurut saya. Dalam konteks politik bagi saya naif. Saya butuh diklarifikasi juga, beredar bahkan di akun pribadinya di Luki Hakim bahwa ini khawatir ini PDI Perjuangan dan Nina Agustina dengan keberadaan elektabilitas Luki Hakim yang tinggi secara survei, kemudian elektabilitasnya secara survei, kemudian katanya tim-timnya diintimidasi. Nah, timnya siapa tuh? Oke, tim-timnya Luki Hakim diintimidasi. Publik akhirnya mengerucut karena konflik yang terjadi di publik Indramayu ini adalah Luki dan Nina Agustina, maka secara otomatis publik juga menyimpulkan bahwa PDI Perjuangan dan Nina Agustina lah yang mengintimidasi. Loh, iya kan? Iya. Kesimpulannya publik akhirnya ke situ. Ya, bisa diklarifikasi Bang Ali. Pertama gini, kalau ingat kata intimidasi ini sejarah. Dan akhirnya saya sering ya Bang ya? Sering diintimidasi dulu ya? Intimidasi. Yang intimidasi, saya nggak tahu praktek intimidasinya seperti apa, ya kan? Apakah intimidasi itu sama seperti intimidasi gerakan Orde Baru terhadap reformasi? Atau misalkan kalau di Indramayu Orde paling baru terhadap gerakan mahasiswa. Itu saya kira intimidasinya itu seperti apa? Apakah intimidasi itu sama seperti saya dan teman-teman diintimidasi sebelum diskusi, itu tempat diskusinya itu ditulis dengan darah, awas anjing, kirit dan kepala anjing, atau intimidasi itu teman-teman aktivis rumahnya ditembak misalkan, atau seorang aktivis digeduk rumahnya, begitu nongol orangnya dibacok-bacok, ngomong percobaan pembunuhan. Itu intimidasi dan itu terjadi di rejim sebelumnya. Itu yang harus saya klarifikasi dengan kata intimidasi. Tapi ketika saya belum tahu prakteknya intimidasi seperti apa sih yang terjadi sekarang yang mengklaim diintimidasinya. Apalagi misalkan menyangkut tadi yang sampai ngopik, ketika yang mengintimidasinya adalah katakanlah rejim misalkan, dan rejim itu pengusungnya PDI Perjuangan. Saya kira PDI Perjuangan itu kalau melakukan intimidasi itu berarti kontraproduktif dengan nama partainya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita ini partai paling demokratis, ya kan? Dan intimidasi itu bagian dari virus yang kontraproduktif dengan demokrasi. Nah, saya kira itu perlu kita buktikan bersama-sama. Nah, kedua, akhirnya saya jadi diingatkan. Perasaan saya di pemerintahan Ibu Nina dari 2021 sampai sekarang, menurut saya, pengalaman saya ya, yang ikut mengamati Indramayu dari semenjak saya mahasiswa 99
97, 99 sampai sekarang, ini pemerintahan yang paling demokratis. Mana ada kalau zaman sebelumnya itu partai politik di Indramayu tidak mengekor di rejim yang berkuasa, sebut saja pakai Golkar lah. Nggak ada, Kang Upik. Nggak ada. Bahkan saya masih pertama kali masuk PDI Perjuangan 2012 masih merasakan itu sebagai partai yang akhirnya mengetek lah di Golkar. Karena waktu itu yang berkuasa Golkar. Nggak ada gerakan mahasiswa yang ketika mau bergerak demo itu diskusi dikepung, itu nggak ada. Dulu itu terjadi. Saya kira saya dengan Kang Upik nggak jauh beda lah, meskipun ada pautan 5 sampai 6 tahun dalam konteks gerakannya. Tapi di gerakan di Indramayu nggak ada. Nggak ada. Dan di Indramayu hari ini seberapa hebatnya gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat, gerakan petani, gerakan buruh, nggak ada yang diintimidasi, yang dibubarkan. Waktu kita sebelum rejim sebelumnya itu seringkali kita diintimidasi, APH, intimidasi kekuasaan. Bahkan kepala saya itu pernah bernilai 1 kilogram sabu, 1 kilogram ganja dan 40 juta rupiah hanya karena untuk tidak boleh lagi demo mogok di Pertamina. Nggak, hari ini nggak ada. Jadi makanya kalau misalkan saya jadi terpancing yang emosional ketika ngomong kata intimidasi, seberapa intimidatifnya sih? Apa sih yang sudah yang dialami oleh teman-teman timnya Mas Luki? Apakah misalkan diselentik tah, atau dijewer tah, atau ditulup tah, apalah terserah. Maksudnya itu bagi saya praktek intimidatif. Kita mengalami 99 zamannya OP Mustofa menggeruduk itu. Mohon maaf nih, saya akhirnya karena saya berhadapan dengan orang segeran, kita pernah dikepung menduduki DPRD itu di 99. Maksudnya bagi saya itu intimidatif. Kita berkemah di situ menduduki untuk menolak LPG-nya Pak OP Mustofa. Malam-malam jam 12 semua preman mengepung gedung DPRD untuk membubarkan kita. Itu baru intimidatif. Oke, gini Bang. Karena Luki Hakim kabarnya tidak difungsikan sebagai wakil bupati saat dia memimpin bersama Ibu Nina, akhirnya sekarang katanya PDI Perjuangan sulit cari wakil bupatinya untuk pilkada ke depan. Kata siapa? Enggak gitu namanya. Ini saya nggak ketemu waktu saya cari lagi Ono Surono sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat sempat menyindir itu sulit katanya cari wakil. Itu udah saya arahkan kayaknya nyindir Bupati katanya sulit cari wakil Ibu Nina. Jadi kan nanti takut nggak difungsikan lagi. Untuk apa jadi wakilnya Ibu Nina? Bisa diklarifikasi, Bang? Mungkin ada fenomena takut dilogikan lagi. Justru kita juga takut ketemu wakil bupati seperti Luki. Ini premis. Jadi gini. Kita tadi yang saya katakan dari awal. Saya ketua DPC, teman-teman pengurus yang tergabung dalam, kebetulan saya menjadi ketua tim penjaringan calon wakil kepala daerah di DPC PDI Perjuangan Indramayu dan berkomunikasi menerima beberapa pendaftaran meskipun ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak. Dan saya kira banyak orang yang berkehendak. Ada yang daftar Bang ya? Ada yang daftar. Ada yang daftar. Banyak yang berkehendak. Banyak yang berkehendak. Tetapi kan tadi ngomongin kadang kita secara partai firm sepakat karena yang menjalani ini kan tadi karena ada premis takut dilugikan, kita juga ada ketakutan ketemu dengan calon wakil yang seperti Luki gitu loh. Kita juga takut. Bukan Luki saja yang takut, kita juga takut. Berarti seharusnya hari ini PDI Perjuangan harus punya teman koalisi dong. Kayaknya belum dengar kita PDI Perjuangan punya teman koalisi. Mas Opik ini berarti kurang bertamasya dalam konteks media ini. Teman-teman Perindo sudah firm. Teman-teman Demokrat sudah mengeluarkan DPP-nya. Kita juga lagi harmonis dengan beberapa partai tertentu. Jadi saya kira kita nggak khawatir. Sekali lagi kita nggak khawatir dengan fenomena konstelasi politik hari ini ya. Tetapi kita juga nggak gede kepala, kita tetap mewaspadai. Makanya
satu sisi di permukaan kita juga tetap komunikasi politik dengan para tadi sampaikan dari awal, dengan para partai politik, pimpinan partai politik, baik itu yang punya kursi maupun tidak punya kursi kita lakukan. Karena PD Perjuangan tidak ingin kekuasaan yang dipimpin oleh PD Perjuangan ini sendirian, tidak. Kita pengen bersama-sama. Bahkan kita komunikasi dengan Golkar juga. Pernah komunikasi dengan Golkar, komunikasi dengan DPD PKS, di Perindo sudah pasti, dengan Demokrat sudah kita komunikasi. Kita menyatroni, misalkan mengunjungi beberapa kantor partai politik yang lain, dan kita welcome. PD Perjuangan welcome, siap untuk menerima dan bergabung dan bergandeng tangan dengan semua partai politik yang ada di Indramayu. Bahkan non parlemen pun, partai politik yang non parlemen kita undang di DPC. Ayo kita diskusi. Kita pengen bahwa pemerintahan ke depan Ibu Nina ini, terlepas siapapun nanti calon wakilnya, kita pengen merangkul semua orang. Bahkan termasuk para tokoh agama, tokoh politik, semua tokoh masyarakat yang kita rangkul. Relawan kita dorong untuk ayo membangun kreativitas, seniman, ayo kita juga komunikasi dengan seniman, teman-teman muda, santri muda juga kita lakukan komunikasi. Kita semua orang, semua elemen, karena kita nggak ingin, Ibu Nina nggak ingin, PD Perjuangan nggak ingin kita memimpin Indramayu itu bukan hanya kehendak kita, tapi juga kita butuh masukan dari berbagai pihak, termasuk kalangan muda ya, termasuk kalangan muda. Saya kira statement dan asumsi itu menurut saya kurang berdasar. Jadi nggak sulit nyari wakil? Enggak sulit. Maksudnya nggak sulit, tetapi tetap kita kan juga selektif. Bang, kita mau tarik konstelasi daerah ke konstelasi nasional. Ada fakta yang menarik. Bagaimana DKI Jakarta, bagaimana Jawa Barat, bagaimana Jawa Tengah, bagaimana Jawa Timur. Ini ada kesan dan ramai di publik bahwa pertarungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi ini kemudian akhirnya akan berimbas ke pilkada. Pilkada akan disapu bersih oleh koalisi Indonesia Maju Plus, dan PDI Perjuangan akan jadi jomblo di Indramayu juga. Bisa jadi nih. Atau ini jadi kekhawatiran tidak bahwa pertarungan di nasional sampai ke provinsi juga dikendalikan oleh politik nasional. Ini seperti apa merespon? Kompas Bang, Kompas merilis bahwa 54% pengaruh Pak Jokowi di daerah masih tinggi. Jadi pilihan Pak Jokowi di daerah akan bisa mempengaruhi pilkada-pilkada daerah, termasuk Indramayu dong. Seperti apa menyikapi situasi politik nasional sampai ke pilkada serentak yang akan disapu bersih oleh Kim Plus nih? Bahwa saya sih kebetulan tadi siang juga saya mempelajari di Indonesia Lower Club ya, dan itu kebetulan temanya adalah pilkada serentak dan Kim Plus, ada Kim Plus juga. Itu kan ada dua premis besar. Pertama adalah sisi idealita. Idealita itu mungkin Kim Plus itu juga pengen punya hegemonik dengan rasionalisasi, menyelaraskan kebijakan pusat sampai ke daerah. Itu idealitas, tujuan, cita-cita. Ya wajar. Yang kedua, premis yang keduanya adalah realitas politik. Realitas politik dari 540 kepala daerah yang pilkada langsung hari ini, 28 provinsi yang pilkada bersama hari ini, untuk mensubordinatkan sampai ke bawah tadi, saya kira realitas politiknya sangat kecil kemungkinannya. Misalkan ketika di lokal itu sudah terjalin harmonis antara antara misalkan PD Perjuangan dengan PKB misalkan. Apakah itu terjalin Kim Plusnya? Ya enggak dong. Atau di daerah yang lain ternyata Pak Maman dari Golkar yang tadi saya di Indonesia Lower Club, ada juga Golkar yang sudah harmonis dengan PD Perjuangan. Apakah itu kan juga ya
Enggak juga, karena pilihan politik seperti itu. Tapi bagi saya, Indramayu ini antara konstelasi politik nasional dengan daerah ini, saya kira cukup kecil juga kemungkinan untuk terjadinya. Tentu kita pun juga tadi, kenapa kita melakukan upaya komunikasi politik dengan berbagai kalangan partai politik ini, sebetulnya juga mau memetakan dan bahkan untuk mengurai itu supaya kita juga tetap sesuai dengan harapannya. Bahwa tentang realitasnya itu terjadi atau tidak, ya kita juga akan suka ataupun tidak, ya akan hadapi. Nah, tetapi tadi untuk membreakdown 540 kota dan kabupaten, 28 provinsi ini untuk Kim plus dan yang lainnya, ini juga hanya daerah tertentu. Kalau kata Kang Maman yang dari Golkar tadi, bisa jadi fokusnya adalah Kim plus itu pada daerah-daerah yang gemuk. Oke. Misalkan DKI, Jawa Barat, Sumut, misalkan Jawa Tengah, dan yang kalau Sumut, meskipun PD Perjuangannya sudah punya golden ticket ataupun boarding pass untuk tidak berkoalisi juga tetap jalan, ya Pak Bobi dengan menambahkan PKS dan yang sebagainya, itu terjadi, bisa jadi. Tapi apakah terjadi di daerah yang tidak gemuk? Ya mungkin juga tidak. Termasuk di Indramayu. Indramayu misalkan, hari ini kita sudah harmonis nih dengan beberapa partai politik yang notabene juga masuk Kim plus atau Kim plus. Apakah itu DPP akan memaksakan? Saya kira Kang Opik, DPP juga bergennya bukan hanya itu. Bergennya bisa jadi adalah komposisi menteri, bisa jadi bergennya adalah daerah tertentu, bisa jadi adalah daerah bergennya terkait juga dengan daerah-daerah tertentu. Nah, yang mudah-mudahan Indramayu tidak. Mudah-mudahan. Tapi kalaupun iya terjadi, ya kita PD Perjuangan biasa kok untuk berhadapan dengan seperti itu, biasa. Dan kita tidak gentar sedikit pun. Oke, lengkap Bang Ali sekali. Terima kasih banyak sudah mampir di podcast Kongko Pintar ini. Sahabat-sahabat Kopi, barusan kita sudah mendengar banyak hal dari Bang Ali. Kami akan kembali dengan tokoh yang kredibel lagi, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang. Siap, sama-sama. Matur suwun, Kang Opik.